Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Yorilita Jasmine dengan NIM 226121032 dari kelas 6A. Di sini saya akan menanggapi atau memberikan tanggapan dari pertanyaan yang telah diberikan dari mata kuliah metodologi studi Islam. Baik, berdasarkan deskripsi masalah nomor 1, tanggapan saya terhadap pernyataan tersebut tidak benar yang mengatakan bahwa agama Islam dikatakan sebagai agama buatan Nabi Muhammad dan hasil dari ciplakan agama Yahudi yang telah dimodifikasi. Menanggapi tuduhan pernyataan yang pertama, bahwa Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, juga telah disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Adapun Quran surat yang lain ada di Quran surat As-Sajdah ayat 4 yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi ini membuktikan bahwa adanya kesamaan konsep sumber wahyu atau Tuhan yang sama. Dan ini bukan dikatakan sebagai ciplakan dari agama Yahudi. Next, menanggapi tuduhan yang kedua, yaitu dikatakan adanya satu hari suci dalam sepekan. Adanya hari suci dalam Islam yaitu hari Jumat ini sangat berbeda dengan hari suci yang ada pada orang Yahudi. Dalam ajaran Islam, sholat Jumat ini terdiri dari ritual ibadah khusus yaitu khutbah Jumat yang khutbah ini itu hanya ada di ajaran agama Islam, tidak ada dalam agama Yahudi lain. Selanjutnya, menanggapi pernyataan yang ketiga bahwa adanya 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran dan juga terdapat di kitab Yahudi. Nah, menurut saya ini tidak bisa dikatakan sebagai ciplakan karena adanya kosakata tersebut itu dikarenakan adanya persamaan asal-usul bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Ibrani, yang keduanya ini berasal dari rumpun bahasa Semit. Oleh karena itu, menurut saya hal tersebut sangat wajar jika ada kosakata yang hampir sama, namun memiliki makna yang berbeda. Contoh, di sini ada kata shalom dan salam, yang keduanya ini memiliki arti damai. Namun, kalau kita lihat dari segi penggunaannya itu berbeda, sehingga hal ini itu tidak bisa dikatakan sebagai ciplakan. Baik, menanggapi pernyataan yang keempat bahwa Nabi Muhammad berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran agama Yahudi. Menurut saya hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ciplakan agama Yahudi karena Nabi Muhammad sendiri dikenal sebagai orang yang mulia, yang jujur, dan yang cerdas. Oleh karena itu, wahyu yang diturunkan kepadanya ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan dari pemuka agama Yahudi. Dan ini juga sudah diterangkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 mengenai wahyu yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Baik, berdasarkan deskripsi masalah nomor 2, menurut saya meskipun sang suami ini akan melakukan segalanya demi istrinya, alangkah lebih baiknya jika sang suami juga melakukan metode atau cara yang baik serta mengutamakan sopan santun dan etika untuk meminta izin kepada tetangganya guna meminta air dari buah kelapa tersebut. Nah, kemudian sang suami pun juga harus memberikan alasan yang jelas seperti untuk apa buah kelapa ini akan digunakan. Nah, jikalau ternyata si tetangga ini tidak menghendaki memberikan air kelapa muda untuk istrinya, sang suami juga harus memberikan pemahaman dan memberikan pilihan atau opsi yang lain kepada sang istri. Jangan sampai sang suami malah mengambil hak orang lain tanpa izin, dan itu akan merugikan semua pihak. Baik, berdasarkan soal nomor 3,
MSI adalah suatu pendekatan ilmu secara sistematis untuk mempelajari dan memahami ajaran-ajaran agama Islam. Selain itu, kajian-kajian dalam MSI itu ada 3, yaitu Al-Quran dan Hadis, interpretasi utama tentang hadis atau tafsir, dan umat Islam itu sendiri. Kemudian, selain itu ada tujuan adanya studi Islam ini, itu adalah untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran Islam yang selalu dinamis dan tetap abadi. Adapun objek studi Islam sendiri meliputi pengkajian terhadap Islam sebagai agama dan pengkajian terhadap seluruh unsur yang dihubungkan dengan Islam dan dengan kehidupan sosial serta budaya umat Islam. Selain itu, ada pula agensi metodologi studi Islam, yaitu munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Selanjutnya, menurut saya, Islam juga bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan serta memiliki aspek-aspek sebagai ilmu pengetahuan. Alasannya adalah karena Islam menggunakan metode-metode ilmiah untuk memahami ajaran-ajarannya, praktik Islamnya, dan sejarahnya. Dan untuk mendukung Islam sebagai ilmu pengetahuan, ada beberapa aspek-aspek yang bisa mendukungnya. Di antaranya, yang pertama, ada epistemologi Islam. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya, Islam itu memiliki sumber yang jelas, yaitu Al-Quran, hadis, akal, dan panca indera. Yang kedua, ada tradisi keilmuan Islam. Nah, dalam sejarah Islam ini telah banyak memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga mampu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, ada keterbukaan Islam terhadap ilmu pengetahuan yang ada. Islam sangat terbuka terhadap ilmu pengetahuan, selagi tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip agama Islam.